Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muslimah dan Saudari Nuha Pertiwi akan menjelaskan tentang kode etik guru. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nuha Pertiwi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai pengertian kode etik guru. Nah, berdasarkan KBBI, kode itu dapat diartikan sebagai tanda dalam bentuk kata-kata, tulisan atau gambar yang disepakati dengan maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan suatu hal. Nah, kode juga dapat diartikan dengan dua pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kode adalah kumpulan peraturan yang bersistem. Nah, yang kedua, kode adalah kumpulan prinsip yang bersistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode adalah peraturan-peraturan yang berprinsip atau mendasar yang dibuat dan ditetapkan secara bersistem oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya pengertian etik. Etik berasal dari kata etik yang memiliki arti kebiasaan, akan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan suatu tingkah laku. Nah, sedangkan menurut KBBI, etik diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nah, sedangkan yang kedua, etik adalah nilai mengenai benar atau salahnya sesuatu yang dianut oleh suatu golongan di dalam masyarakat. Nah, dari dua pengertian di atas, dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa etik diartikan sebagai asas-asas atau nilai-nilai yang dipahami melalui pemikiran dan diimplementasikan melalui suatu perbuatan oleh seseorang sebagai bagian dari suatu organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sedangkan kode etik guru adalah suatu sistem atau norma atau aturan yang ditulis secara jelas, sistematis, tegas, dan terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, serta perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru yang profesional. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kode etik guru. Ada beberapa fungsi kode etik dalam pengembangan pendidikan. Antara lain yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Ya, yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi, karena etika profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Sedangkan tujuan dari kode etik itu sendiri yaitu yang pertama, agar guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, agar guru dapat bercermin mengenai tingkah lakunya, apakah tingkah lakunya itu sudah sesuai dengan profesi pendidik atau belum. Yang ketiga, agar guru dapat menjaga tingkah lakunya agar jangan sampai menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang tugas utamanya sebagai pendidik. Yang keempat, agar guru segera menyadari jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini itu bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. Nah, yang kelima, agar segala tingkah laku guru selalu selaras dengan profesi yang disandangnya, yaitu sebagai seorang pendidik dan dapat diteladani oleh peserta didiknya serta masyarakat umum. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu isi kode etik guru. Pada keputusan Kongres itu terungkap bahwa KEGI terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, guru secara umum dan kewajiban guru secara khusus. Yang pertama, kewajiban guru secara umum yaitu menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Nah, yang kedua, kewajiban guru secara khusus yaitu melakukan tugas utama, antara lain ya, yang pertama sebagai pendidik yaitu
guru bertugas mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Yang kedua, sebagai pengajar, guru bertugas mentransfer pengetahuan. Nah, yang ketiga, sebagai pembimbing, guru bertugas memandu peserta didik dalam kegiatan belajarnya selama di sekolah. Yang keempat, sebagai pengarah, guru bertugas membantu peserta didik memecahkan masalahnya ketika peserta didiknya itu mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang kelima, sebagai pelatih, guru bertugas melatih peserta didiknya agar mereka itu mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sebagai penilai, guru bertugas menilai hasil belajar peserta didik. Nah, yang ketujuh, sebagai evaluator, guru bertugas membuat keputusan apakah hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didiknya itu sudah sesuai tujuan atau belum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sanksi pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan yang terjadi pada kelompok profesi dari kode etik menurut pandangan masyarakat. Adapun penyebab pelanggaran kode etik yaitu, yang pertama itu tidak searahnya antara fakta yang terjadi di sekitar para profesional dengan idealisme dalam kode etik profesi sehingga impian tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua itu para profesional mengabaikan idealisme kode etik profesi sehingga kode etik hanya menjadi pajangan semata. Yang ketiga itu kurang adanya sanksi keras mengakibatkan kode etik profesi hanya bagi yang memiliki kesadaran profesional. Adapun sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi hukum dan sanksi moral. Lembaga yang menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik yaitu Dewan Komisi Khusus dan Dewan Kehormatan. Nah, tujuan adanya kode etik ini dibentuk untuk menunjukkan bahwa suatu organisasi tersebut sudah mantap apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Adapun jenis tingkatan pelanggaran yaitu ada pelanggaran tingkat ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran, seseorang tersebut bisa melakukan pembelaan diri baik dengan bantuan ataupun tanpa bantuan dari penasihat hukum. Selanjutnya itu penerapan kode etik dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang guru selain berperan dalam sekolah, seorang guru juga berperan dalam masyarakat. Seorang guru merupakan profesi yang identik dengan seseorang yang diteladani dan ditiru. Guru harus bisa menjadi teladan yang ideal pada generasi selanjutnya. Guru, selain memberikan evaluasi dan bimbingan kepada peserta didik, guru juga mempunyai tanggung jawab memberikan contoh dan etika yang baik bagi peserta didik maupun masyarakat. Karena etika profesi guru di kelas maupun di masyarakat sangat berpengaruh dijadikan tauladan. Guru yang profesional selalu menjunjung tinggi etika profesi guru, selain dalam bidang akademik dan juga jiwa sosial yang baik, serta tanpa pamrih dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru. Sebagai bentuk penerapan etika dalam masyarakat, guru dituntut harus senantiasa menaati kode etik yang telah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dan menjadikan guru tersebut sebagai tauladan yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.